Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, karunia, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas di keseharian kita. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya, yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Di sini saya ingin memberikan ceramah singkat mengenai dakwah. Dakwah menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dan dakwan, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, dan juga memanggil. Dakwah secara istilah adalah merupakan sebuah aktivitas untuk menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, dan memberi kabar gembira dan juga peringatan kepada manusia. Praktik dakwah ini harus melibatkan 3 unsur komunikasi, yaitu penyampaian pesan atau komunikator, kemudian informasi yang disampaikan, dan kemudian penerima pesan atau komunikan. Nah, dakwah ini merupakan salah satu bentuk risalah para nabi dan juga rasul yang menjadi petunjuk dan juga pelopor kebaikan. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarga terdekat, kerabat, dan juga sahabat Nabi. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. Kemudian setelah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi itu berhasil, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan, secara luas, mulai dari negara Arab itu sendiri hingga ke pelosok negeri lainnya. Dakwah itu dilakukan dengan cara yang baik dan juga melalui perbuatan, tulisan, dan juga lisan. Dakwah dikatakan berhasil apabila dilakukan dengan niat yang tulus, yang niat tersebut dari dalam hati seseorang, dan juga adanya motivasi mereka untuk menyebarkan kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam dapat tersebar luas di seluruh dunia, dipahami, dipeluk, dan juga diamalkan oleh manusia dari berbagai suku dan bangsa adalah karena dakwah. Dakwah tersebut dilakukan tanpa henti dalam kurun waktu sejarah Islam. Salah satu inti ajaran Islam adalah memang Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berdakwah, yakni manusia menuju kepada Allah atau tauhid dengan hikmah, hujah atau argumen. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa dakwah adalah perkara yang sangat besar dan juga utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul hanya untuk perkara ini saja,
berdakwah di tengah-tengah umatnya, menyampaikan ayat-ayatnya, membangkitkan jiwa-jiwa mereka, dan memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan juga menjelaskan kebenaran kepada mereka sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin, yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maksud dari arti buta huruf pada ayat yang tadi saya bacakan yaitu mereka orang-orang Arab pada saat itu masih belum bisa membaca dan juga menulis. Karena mereka sebelum diutusnya seorang rasul masih dalam kesesatan yang nyata dari kemaksiatan, kekafiran, dan juga keburukan. Misalnya pada saat itu orang-orang Arab mengubur hidup-hidup anak perempuan, kemudian saling membunuh di antara satu sama lain, serta mencuri dan juga merampok. Semua ini menjadikan tidak terdapat pada mereka seorang ahli tauhid. Pada saat itulah mereka menjadi sesat secara umum. Berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya peran dakwah dalam kehidupan manusia. Melalui dakwah, kehidupan yang awal mulanya berada dalam kesesatan kini telah berubah menjadi jalan yang lebih terang. Sehingga tak heran jika posisi dakwah dalam kehidupan seorang muslim adalah hal yang diwajibkan. Kita sering mendengar hadis Rasulullah yang bunyinya, manusia adalah tempatnya hilaf dan juga lupa. Memang hal ini nyata dan juga faktual. Sehingga wajar bila manusia seringkali bertindak menyimpang dari tuntunan agama, baik karena hilaf ataupun karena dorongan hawa nafsu. Disinilah peringatan dan juga nasihat antara sesama muslim sangat diperlukan. Oleh karena itu, bagi muslim yang beriman wajib untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan melalui dakwah. Ketika kita ingin melakukan dakwah, kita harus memperhatikan 6 unsur dakwah. Yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah. Dai adalah seseorang yang menyampaikan pesan dakwah kepada penerima dakwah. Misalnya seperti ustadz, kiai, habib, dan penceramah lainnya. Kemudian yang kedua adalah mat'u. Mat'u atau penerima dakwah, yaitu siapa saja penerima dakwah yang ingin disampaikan oleh si dai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan dakwah apa saja yang ingin kita sampaikan kepada penerima dakwah tersebut. Kemudian yang keempat adalah media dakwah. Media dakwah adalah media apa saja yang kita gunakan dalam dakwah tersebut. Kemudian yang kelima adalah metode dakwah. Metode dakwah juga merupakan metode apa saja yang paling efektif untuk kita lakukan agar dakwah kita bisa diterima dengan baik oleh penerima dakwah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu efek atau dampak dakwah. Efek atau dampak dakwah merupakan dampak apa saja yang dipengaruhi ketika kita sudah melakukan dakwah tersebut, baik itu
positif maupun negatif, tergantung dari si penerima dakwah tersebut. Begitulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun ucapan saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.